Halo guys, assalamualaikum. Listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Oke, sebelum aku jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, aku mau minta maaf dulu karena selama ini aku nggak bisa selalu setia balesin komentar-komentar kalian. Aku nggak bisa selalu setia balesin DM-DM kalian di Instagram, di Wattpad, ataupun inbox kalian di Facebook. Karena aku sendiri punya kesibukan lain selain menulis guys ya. Maaf banget, jadi aku nggak bisa balesin kalian satu persatu. Dan aku juga minta maaf sama orang-orang yang telah mengundang aku di platform lain selain Wattpad. Dan orang-orang yang mengundang aku di webinar, maaf sekali aku tidak bisa menyanggupi dan aku tidak bisa menerima karena kesibukan aku yang terlalu padat. Dan HP aku juga sering hang, terus aku juga merasa masih belum mumpuni untuk mengupas tuntas ejaan bahasa Indonesia dan strukturnya gimana-gimana. Aku masih merasa belum mumpuni untuk mengedukasi kalian tentang hal itu karena aku sendiri masih perlu belajar lebih lagi gitu. Aku masih orang yang butuh pengetahuan lebih dalam lagi. Aku bukan background bahasa Indonesia guys. Aku belajar menulis ini secara otodidak, sering baca aja dan akhirnya aku suka menulis. Gitu aja sih. Dan bagi kalian yang ingin tahu seputar dunia kepenulisan Wattpad, aku sudah rangkum semua pengetahuan aku di YouTube channel ini. Kalian bisa tonton aja dan subscribe gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kalian nanya lewat DM, kalian bisa tonton video-video aku. Dan menurut aku itu sudah lengkap banget. Oke guys, nggak usah kebanyakan cincong, kita langsung bacain aja pertanyaan-pertanyaan kalian dari Instagram ya. Yang pertama, Kak, novel terbaru namanya apa? Namanya How Stupid You Are ya. Itu genrenya romance komedi. Jadi banyak banget komedinya di situ. Kamu bisa baca aja langsung di Wattpad aku, Zaim Novelis. Dijamin ngakak ya. Dan itu masih belum rampung karena aku masih pengen hiatus sementara waktu karena aku belum mood untuk menulis. Oke, next pertanyaan yang kedua, mulai menulis umur berapa? Aku mulai menulis kelas 5 SD, sekitar umur 11 tahun. Dulu aku suka banget menulis horor di buku tulis, lalu teman-teman aku suka baca cerita aku. Dan ketika orang lain baca dan mereka suka sama karya kita, rasanya tuh ada kesenangan tersendiri gitu loh, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Asyik. Oke, pertanyaan yang ketiga, selama pandemi kesibukannya apa aja? Kesibukanku ngajar online ya, ngoreksi online, bikin laporan ratusan lembar dalam sebulan ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran aja sehari bisa 3 lembar. Terus laporan work from home-nya 2 lembar, laporan online-nya 1 gitu. Berarti berapa itu? Kalikan 25 hari. Nah, berapa tuh? Banyak kan, ratusan kan. Terus belum lagi aku nulis novel, aku nulis artikel untuk dibacakan di YouTube channel aku gitu. Jadi banyak banget yang aku tulis dan mata aku sudah rabunnya parah nih. Pertanyaan yang keempat, Kak, kapan buat sequel Kido versus Yura ya? Tidak ada sequel. Sekali lagi aku tekankan, untuk novel Kido versus Yura nggak bakal ada sequel, spin-off atau semacamnya ya. Jadi cukup sampai di sana saja. Pertanyaan yang keempat, Kak, bakal buat cerita Wattpad baru lagi nggak? Insya Allah ada cerita baru lagi, tapi yang aku fokuskan untuk tahun ini, aku mau merampungkan dulu novel aku yang berjudul How Stupid You Are dan Penghuni Asrama. Itu aku rampungkan dulu semua, barulah aku mau bikin cerita baru lagi yang nggak kalah seru dari novel-novel aku sebelumnya. Pertanyaan yang kelima, Kak Zaim pernah merasa insecure nggak sama tulisan sendiri ketika ngelihat karya orang lain? Nggak munafik kalau aku pernah insecure ketika melihat karya orang lain yang menurut aku lebih bagus daripada karya aku. Karena selain penulis, aku kan juga pembaca gitu loh. Aku punya penilaian sendiri terhadap suatu karya. Tapi karya-karya yang menurut aku lebih bagus daripada tulisan aku itu bukan sebagai penghalang, tapi sebagai media belajar bagaimana cara aku bisa melahirkan karya yang lebih bagus. Jadi aku di sini juga masih belajar ya guys. Jadi aku nggak mengklaim aku ini jago menulis, enggak. Aku di sini juga masih belajar menulis gitu. Banyak yang perlu aku pelajari tentang dunia kepenulisan itu sendiri. Oh iya, aku mau ngomong bahwasannya aku menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi
pribadi agar aku bisa menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih maju. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang keenam. Cara membuat pembaca terhipnotis gimana, Kak? Jadi pembaca ngerasa, kok udah sampai bab sebanyak ini? Caranya kalian saat menulis, kalian rasakan apa yang dirasakan tokoh yang kalian buat. Kalian tuh seolah-olah adalah tokoh yang ada dalam karakter di novel tersebut. Nanti bakalan ada feel di dalam novel itu. Itu sih menurut aku sih. Aku juga di sini masih belajar ya. Sekali lagi aku mau ngatain kalau aku di sini juga masih belajar dalam dunia kepenulisan. Jadi menurut aku itu sih. Pertanyaan yang ketujuh. Apa rencana kakak selanjutnya dalam kepenulisan ini? Apakah ada project terbaru atau lebih ke YouTube? Ini pertanyaan yang menurut aku berbobot banget ya. Oke, untuk saat ini, untuk tahun ini aku nggak bakalan bikin novel baru atau project baru. Aku mau fokus aja ke ngelanjutin novel How Stupid You Are sama Penghuni Asrama ya. Jadi nggak bakal ada project baru. Aku mau fokus aja ke dua novel itu sampai rampung dulu. Barulah aku bikin project baru di tahun 2021. Seperti itu guys. Dan memang tahun ini aku lebih fokus ke YouTube daripada ke Wattpad. Karena apa? Karena di YouTube ini masih dalam tahap pembangunan, dimana aku masih memiliki ratusan subscriber dan ratusan jam tayang, belum mencapai ribuan jam tayang dan belum mencapai ribuan subscriber guys. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, harap segera subscribe ya guys, biar aku tambah semangat untuk membuat video-video yang mengedukasi kalian. Pertanyaan yang ke-8, cara nentuin diksi supaya pembaca cerita kita nggak bosen gimana ya kak? Caranya perbanyak membaca dan perbanyak kosakata yang kalian miliki. Dengan banyak membaca, kalian akan berwawasan lebih luas lagi dan memiliki kosakata yang lebih banyak lagi. Setelah itu, kalian bisa membuat karya yang tidak membosankan karena kosakata yang kalian gunakan itu bervariasi, nggak itu-itu aja gitu loh guys. Pertanyaan yang ke-9, gimana caranya ngembaliin mood buat nulis kak? Cara aku mengembalikan mood saat nulis adalah dengan rebahan, sambil nonton drakor, sambil nonton drama Cina, sambil kepoin doi, siap. Selain itu, kalian juga bisa mengembalikan mood dengan cara jalan-jalan, teleponan sama sahabat, bercanda tawa dengan sahabat, ngobrol sama sahabat, terus kalian bisa ke pantai, kalian bisa ke mall, kalian bisa belanja, shopping. Itu sih bisa membuat mood aku kembali gitu. Pertanyaan yang ke-9, sejak kapan Kak Zaim tertarik untuk menjadi seorang novelis? Jadi aku tertarik menjadi seorang novelis itu sejak kelas 2 SMP, tapi tertarik untuk menulisnya itu kelas 5 SD guys. Pertanyaan yang ke-10 dan yang terakhir ya ini, selanjutnya bakal ada novel Kak Zaim yang terbit lagi kah? Insya Allah ada, kalian doakan aja semoga lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Nah, itulah 10 pertanyaan-pertanyaan yang aku pilih dari Instagram yang masuk ke DM aku ya. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next time. Dan wassalamualaikum.